Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah keprotokolan yang pada hari ini akan masuk ke dalam pertemuan kelima. Ya, sebelum saya mulai pertemuan ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai tata tempat yang merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah kegiatan keprotokolan. Ya, saya sudah membagikan slide ini kepada kalian di grup WhatsApp. Jadi sambil kalian membuka slide-nya, sambil kemudian mendengarkan video mengenai tata tempat ini. Ya, baik. Bicara tentang tata tempat. Ya, tata tempat ini merupakan pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional ya, yang menghadiri dalam sebuah acara resmi atau acara kenegaraan. Nah, ini bagi seorang protokoler, pengaturan tempat, baik itu tempat duduk ataupun tempat berdiri, ya, tempat foto, atau tempat apapun yang digunakan dalam acara resmi atau acara kenegaraan itu sangat penting, karena ini menjadi salah satu wujud bagaimana penghormatan terhadap tamu yang diundang. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, dalam tata acara atau tata tempat dalam acara resmi atau kenegaraan, di sini sudah disusun dari urutan yang paling tinggi ke urutan yang paling rendah tentang bagaimana prioritas tata tempat dalam sebuah acara kenegaraan atau acara resmi. Ya, dimulai dengan nomor 1 presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, mantan presiden, kemudian ketua MPR, ketua DPR, dan seterusnya. Sampai dengan yang terakhir adalah pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. Misalkan contoh ketua MUI, ketua Nahdlatul Ulama, ketua PP Muhammadiyah ini, mereka memiliki tempat secara resmi di dalam keprotokolan. Ya. Nah, susunan ini nantinya akan kalian pergunakan dalam menyusun sitting arrangement atau tempat duduk atau tempat ketika mereka berdiri pada saat mereka mengambil foto bersama. Ya, urutannya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sedangkan untuk di kementerian, nah ini saya masih pakai peraturan presidennya tahun 2014 ya, sehingga di sini nama-nama kementeriannya masih belum terupdate seperti kementerian sekarang. Nah, tapi tidak berbeda jauh ya, bahwa urutan pertama, kedua, dan ketiga itu di keempat di urutkannya berdasarkan menteri koordinator. Menteri koordinator ini nanti yang akan membawahi beberapa kementerian di bawahnya. Misalkan yang pertama Menko Polhukam, yang kedua Menteri Koordinator bidang perekonomian, yang ketiga Menteri Koordinator bidang pemberdayaan manusia. Nah, yang keempat ini kan sekarang berubah, yang saya tahu Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Sampai seterusnya ya, dan yang terakhir itu adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, posisi UNJ ada di kementerian mana? Ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini di naik satu tingkat kalau saya bilang. Kalau kemarin ada di Kementerian Riset, sekarang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi kalau Anda mengundang menteri-menteri, misalkan dalam satu acara ada beberapa menteri yang hadir, urutannya lihat urutan di sini, ya. Mana menteri yang pertama, kedua, dan seterusnya. Itu bagaimana Anda mendudukkan nanti tamu-tamu VVIP itu dalam sebuah tempat yang sudah disediakan untuk kursi VVIP. Sedangkan di dalam acara resmi di tingkat provinsi, misalkan Anda mengundang pejabat-pejabat di tingkat provinsi DKI Jakarta. Nah, Anda mengundang gubernur, Anda mengundang ketua DPRD, Anda mengundang wali kota, Anda mengundang bupati Kepulauan Seribu. Ini urutannya. Dari mulai gubernur, wakil gubernur, mantan gubernur, dan wakil gubernur, ketua DPRD, kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah, konsulat jenderal ini, kemudian wakil ketua DPRD dan lain sebagainya, Setda, ya, Setda, Panglima Komandan Tertinggi TNI, Kapolda, ya, Kapolda,
Kemudian pemimpin partai politik di provinsi, misalkan ada partai tertentu yang wilayah di Provinsi DKI Jakarta, anggota DPRD, kalau di Aceh namanya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, ada Majelis Rakyat Papua, Bupati Wali Kota, sampai dengan yang terakhir adalah Kepala Bagian Pemerintahan dari Provinsi, pejabat eselon 3, ini Kabag. Ya, Kabag, kalau misalkan Anda ngundang ada Kabag Keuangan, misalkan Kabag apa gitu. Nah, ini ada di dalam susunan penghormatan di tingkat provinsi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana tempat acara resmi. Nah, ini saya masih mengambil contoh di Kemristek Dikti. Ya, Kemristek Dikti ini kementerian sebelumnya kita WNJ ada di bawahnya. Jadi contohnya di sini. Tata acara tempat itu urutannya hampir sama karena hampir semua kementerian ini punya struktur jabatan seperti ini. Yang pertama adalah menteri, kemudian sekjen, dirjen, dirjennya diurutkan berdasarkan biasanya ini ada keputusan menterinya. Terakhir di Kemristek itu ada di Dirjen Belmawa, pembelajaran dan mahasiswa, ada kelembagaan, ada sumber daya, penguatan resmen, penguatan inovasi, kemudian Inspektorat Jenderal, baru seterusnya staf ahli 1, staf ahli 2, dan staf ahli 3. Ya. Kalau memang staf ahlinya ada 4 ya seterusnya. Nah, ini bagaimana Anda mendudukan atau menempatkan tamu-tamu VIP ini kalau mereka ada di dalam satu kementerian. Bagaimana mereka harus ditempatkan. Nah, kita masuk ke dalam contohnya sekarang. Nah, saya ambil contoh di UNJ. Di UNJ ada VVIP. Itu kalau di tingkatan rektorat ada rektor, ada wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4. Wakil rektor 1 di bidang akademik, wakil rektor 2 di bidang keuangan dan umum. Ketiga, kemahasiswaan dan alumni. Keempat, perencanaan dan kerjasama. Nah, bagaimana menempatkan orang nomor 1, 2, 3, dan 4? Ini ada rumusnya. Misalkan, kalau yang hadir itu VVIP-nya ada 3. Ya, saya ulangi. Yang hadir itu VVIP-nya ada 3. Maka penempatannya adalah VVIP pertama itu ada di tengah kursi. Jadi Anda sediakan 3 kursi, ya, karena 3 VVIP itu yang datang. Tempat paling tengah itu adalah kursi untuk VVIP nomor 1. Nah, kalau jumlah VVIP-nya ganjil, maka VVIP kedua ditempatkan di samping kanan VVIP 1. Kalau 2-nya itu wakil rektor 1, ya, ada di sebelah kanannya rektor, kalau tingkatannya WNJ. Nah, VVIP ketiganya di sebelah kiri rektor. Prinsip di dalam keprotokolan itu yang namanya kanan itu orang yang dihormati. Ya, jadi saya ulangi, kalau VVIP-nya ada 3 orang, ganjil, maka orang kedua tertinggi ada di sebelah kanan VVIP 1. Ya, itu kuncinya. Sekarang yang kedua, ya, ini 1, 2, 3. Ini VVIP 1, VVIP 2, VVIP 3. Sekarang bagaimana kalau ada 4 VVIP? Bagaimana menempatkan posisinya? Bahkan nggak ada tengah. Oke, kuncinya adalah VVIP pertama ditempatkan di bagian tengah kanan dalam. Saya ulangi, ditempatkan di bagian tengah tapi di kanan. Jadi kalau ada 4, kalau kita berbicara tengah, tengahnya kan di sini. Nah, karena tidak ada tengah, maka yang kanannya. Ini yang disebut sebagai VVIP pertama. Nah, kalau tadi ganjil, VVIP pertama itu ada VVIP kedua ada di samping kanan VVIP pertama. Kalau digenap, jumlah VVIP-nya genap, maka VVIP kedua ada di samping kiri VVIP pertama. Ingat, ganjil genap. Kalau ganjil yang kedua itu di kanan, kalau genap yang kedua itu ada di kiri. Ya. Nah, yang ketiga, VVIP ketiga baru kanan. Jadi VVIP pertama kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang ganjil juga sama. Kalau ganjil VVIP pertama di tengah, VVIP kedua kanan, 3 kiri, 4 kanan, 5 kiri, dan seterusnya. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang penting, yang keduanya itu Anda hafal bahwa kalau yang ganjil, VVIP kedua ada di kanan, kalau yang genap, VVIP kedua ada di kiri. Maka ini posisinya. Ya, rektor VVIP pertama, WR1 VVIP kedua, WR2 VVIP ketiga, WR3 VVIP keempat. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa paham. Nanti kita akan simulasi melalui
pemerintahan di tingkat pusat maupun provinsi. Nah, nanti saya akan memberikan contoh-contoh kasus bagaimana menempatkan orang-orang yang ada di dalam listing ini. Nanti akan saya acak, Anda urutkan. Kemudian di tempat di kementerian Anda acak, kemudian penempatannya gimana, di tingkat provinsi seperti apa, dan bagaimana penggabungan ketiganya, pusat, kementerian maupun provinsi. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita sama-sama bahas. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa Anda pahami supaya nanti kita bisa, ini kalau komplit nih, kalau ganjil, semua wakil rektor dan rektor hadir. Kalau ini kan gampang, kalau ganjil kan pasti di paling tengah VVIP pertama. Kalau kedua, ketiga, seterusnya tinggal ngikutin aja. Ya, ini komplit nih, paket VVIP komplit di tingkatan UNJ. Nah, kemudian kalau rapat, ini rektor ada atau VVIP pertama ada di tengah, baru selanjutnya WR1, WR2 di kiri, dan yang samping kanannya adalah tamu. Ya, ini kan di sisi ini pimpinan internal, di sini kalau ada tamu eksternal. Rektor itu di sebelah kanannya orang yang dia hormati, makanya tamu ada di sini. Ya. Bagaimana kalau di round table, Pak? Nah, kalau di round table posisinya adalah VVIP pertama adalah orang yang berada di tengah dan menghadap langsung ke panggung utama. Kalau kemudian round table-nya itu menghadap ke panggung. Kalau ada round table rapat seperti ini, maka VVIP pertama ada di tengah, di kuncinya gini, di dekat pintu akses keluar, ya, atau dia menghadap pintu masuk. Kenapa? Karena setiap ada orang yang masuk dia harus lihat, atau dia membelakangi pintu keluar, akses keluar paling dekat, ya. Nah, kalau di panggung, kalau menghadap panggung, posisi dia harus langsung sentral menghadap ke panggung. Posisinya gimana Pak kalau round table gini ada VVIP 1, 2, 3, 4? Tetap pakai ganjil genap. Kalau jumlah VVIP-nya ganjil ada di round table, maka keduanya ada di kanan, ketiga di kiri, dan seterusnya. Ya. Nah, itu sama. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau dia round table, ya, ini misalkan meja VVIP 1. Meja VVIP 1 ini biasanya posisinya di tengah dan berada di agak sedikit maju ke depan. Ini namanya meja VVIP. Maka kalau di sini kan genap. Satu round table itu maksimum ada 7 kursi ya. Jadi kalau Anda lihat round table-nya besar, nggak boleh banyak-banyak di situ sampai orang sulit bergerak atau sulit keluar masuk. Posisi pertama karena ini genap, maka dia ada di bagian dalam kanan. Jadi tengah, bagian dalam, tengah, kanan. Ini satu. VVIP kedua di kirinya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan posisi dia langsung menghadap ke panggung. Ini disebut sebagai meja VVIP. Baru seterusnya meja VIP. Ya, ini round table, tadi kursi rapat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau menempatkan tamu itu di dalam sebuah acara besar dan kursinya berderet? Ya, maka posisi VVIP 1 ini berada pada lorong kursi paling dekat lorong. Misalkan kalau di WNJ ada acara di Aula Latif, ya, dan kursinya ada dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri. Tengah itu kan bisa dikosongkan ya. Nah, rektor itu ada di paling ujung yang paling dekat dengan akses keluar atau baris pertama, ya. Baru seterusnya menyusul VVIP 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau kelompok kanan, kelompok kursinya ada di kanan. Kalau kelompok kursinya ada di kiri, maka seperti ini. Sama, posisi rektor ada di paling ujung dekat ke lorong. Tujuannya apa? Supaya akses keluar masuknya nggak melewati banyak orang. Supaya dia juga gampang untuk melakukan proses untuk masuk dan keluar. Ya. Nah, ini contoh kegagalan sitting arrangement. Kenapa saya bilang contoh kegagalan? Karena ada kursi kosong. Ini terjadi di acara yang dihadiri oleh RI2, Pak Yusuf Kala, dan ini Kabag protokolnya sendiri sampaikan bahwa ini salah satu kegagalan dalam tugas saya. Kenapa? Karena anak buah saya lupa men-take out 2 kursi di depan. Jadi, kalau Anda melihat dalam satu acara, Anda mengundang 6 VVIP di depan, kemudian Anda konfirmasi sehari sebelumnya siapa aja yang bisa hadir. Kalau memang sudah ada kepastian, 1-2 orang tidak hadir, jangan paksakan ada kursi khusus untuk 6. Kamu VVIP ada 6, ya harus ada 6. Enggak. Kalau memang 1-2 tidak hadir, buru-buru take out. Pak, kan ada yang menggantikan. Yang menggantikan itu beda posisi mereka. Kalau tidak selevel dengan VVIP yang di depan, posisi mereka ada di belakangnya. Ya. Kalau kemudian posisinya masih selevel, mewakili untuk membuka, misalkan menteri tidak hadir, yang datang dirjen, nah boleh di sini. Ya.
Wakil Presiden tidak hadir, yang hadir Menteri, boleh di sini. Tapi kalau levelnya terlalu jauh, taruh di belakangnya. Misalkan Anda ngundang Menteri, kemudian datang kabag, taruh aja di belakang. Pak, bukannya itu nanti menghina? Bukan. Secara ada protokoler, kalau yang di depan ini tidak selevel, pejabat eselon 3 duduk dengan pejabat eselon 1, ini akan jadi problem juga. Yang di depan ini akan, kok saya didudukan dengan, bukan masalah gengsi atau harga diri, tapi secara aturan memang seperti itu. Ya, ini tentang tata tempat. Setelah ini saya akan memberikan beberapa kuis ya untuk Anda kerjakan. Nanti akan saya share di grup WhatsApp. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat dipahami. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan simulasi dan memberikan beberapa contoh di grup WhatsApp. Terima kasih. Penjelasan singkat saya tentang bagaimana tata tempat dalam menempatkan pejabat pemerintah, pejabat negara di dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan. Semoga bermanfaat, semoga Anda bisa memahami. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.